Pada suatu pagi di tanggal 24 Januari tahun 2000, dua orang pekerja yang bekerja di perusahaan pertambangan sedang melakukan patroli di hamparan gurun sebelah timur Reno, Nevada. Patroli tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan demi untuk mencegah pencurian pada properti milik perusahaan. Ketika tengah berpatroli itulah kedua pekerja ini menemukan jenazah manusia tergeletak di hamparan gurun tanpa penghuni ini. Awalnya kedua pekerja itu berpikir mereka mungkin melihat bangkai binatang. Namun setelah melihat lebih dekat, mereka memastikan bahwa jenazah yang sudah dalam kondisi membusuk itu merupakan jenazah manusia. Meskipun masih dalam kondisi panik, keduanya kemudian segera menelpon polisi. Sesampainya polisi di sana, mereka dibuat begitu tercengang manakala melihat kondisi jenazah yang sudah hampir tidak bisa dikenali itu. Dari pemeriksaan awal, polisi melihat bahwa terdapat beberapa luka tembak pada tubuh jenazah. Selain itu juga terdapat beberapa koin yang biasa digunakan dalam sebuah game terletak di sekitar tubuh jenazah. Kemudian celana hitam yang dikenakan jenazah juga terlihat dalam posisi yang ditarik hingga mata kaki. Selanjutnya, baju atasan yang dikenakan terlihat dalam posisi tertarik sampai ke bagian leher. Meskipun jelas terlihat jenazah itu adalah wanita, namun kondisi tubuhnya telah rusak karena pembusukan dan faktor lainnya. Yang paling mengerikan adalah tak hanya wajah jenazah yang telah rusak parah, namun sebagian besar daging di bagian payudara sebelah kanan dan perut bagian bawahnya juga telah tercabik. Selanjutnya setelah polisi melakukan pemeriksaan awal itu, tim forensik kini yang mengambil alih guna dilakukannya proses otopsi. Dalam laporan otopsi tersebut, tim forensik menyatakan bahwa beberapa organ pada tubuh jenazah telah hilang, seperti ovarium dan sebagian besar kandung kemih. Kemudian daging area paha atas jenazah juga diketahui telah terkoyak. Bila melihat dari kerusakan parah pada tubuh jenazah ini, tim forensik menyimpulkan bahwa setelah jenazah dibuang begitu saja di padang pasir, kemungkinan besar hewan-hewan buas mencium bau darah yang akhirnya memakan beberapa bagian tubuh milik jenazah. Selanjutnya untuk perkiraan waktu kematian, jika dilihat dari kondisi pembusukannya, kemungkinan besar jenazah telah meninggal dalam rentang waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan yang lalu. Setelah polisi mengantongi beberapa informasi tersebut, langkah selanjutnya adalah fokus untuk menemukan identitas korban. Dikarenakan kondisi wajah jenazah yang sudah tidak bisa dikenali, kini penyidik mencoba melihat dalam database orang hilang yang sebelumnya telah dilaporkan ke kantor polisi. Dalam pencarian itu, polisi menemukan sebuah nama yang memiliki kesamaan ciri fisik dengan jenazah yang telah ditemukan di padang pasir. Diketahui wanita yang ada dalam daftar orang hilang itu bernama Alice. Ia dilaporkan telah hilang selama 2 bulan. Setelah mendapatkan nama tersebut, polisi kemudian melakukan pencocokan DNA antara jenazah dengan orang tua Alice. Dalam tes DNA itu, polisi menemukan adanya kecocokan antar keduanya. Setelah adanya alat bukti inilah sudah bisa dipastikan bahwa jenazah yang ditemukan dengan kondisi sangat mengenaskan di tengah gurun sebelumnya merupakan jenazah Alice yang sudah dilaporkan hilang selama 2 bulan yang lalu. Polisi yang kini telah mengantongi kepastian akan identitas korban kemudian menyambangi keluarga Alice untuk meminta keterangan.
Meskipun kini seluruh keluarga besar Alice masih merasakan kesedihan yang mendalam, namun mereka masih terus berusaha untuk bersikap kooperatif dengan harapan si pelaku akan dapat segera dijebloskan ke penjara dan Alice akan segera mendapatkan keadilan. Menurut mereka, pada saat itu, di tanggal 21 November tahun 1999, Alice terakhir kali terlihat. Sekitar pukul 10:30 siang, Alice waktu itu mengendarai mobil Toyota miliknya untuk berangkat kuliah. Namun setelah itu, keesokan harinya, Alice tidak pernah kembali pulang. Oleh karena itulah pacar Alice yang bernama Huang kemudian melaporkan hilangnya Alice itu kepada polisi. Setelah laporan hilangnya Alice tersebut, polisi masih sempat melakukan pencarian. Di tanggal 24 November, mereka menemukan tangkapan kamera CCTV yang memperlihatkan pada tanggal 21 November, Alice berada di dalam sebuah toko kue untuk memesan kue ulang tahun untuk putranya. Kue itu rencananya akan diambil pada tanggal 24 November, tepat di hari ulang tahun sang putra. Selanjutnya polisi juga mendapati bahwa setelah Alice mendatangi toko kue, ia kemudian pergi ke pusat perbelanjaan. Mobil Toyota yang dikendarai oleh Alice ketika terakhir terlihat juga masih berada di dalam lahan parkir pusat perbelanjaan tersebut. Setelah itu Alice tak pernah lagi terlihat dimanapun. Polisi juga bertanya kepada keluarga besar maupun kerabat Alice, namun mereka mengatakan bahwa tidak mendengar kabar apapun dari Alice setelah tanggal 21 November. Dalam titik ini, polisi curiga bahwa kemungkinan Alice diculik di pusat perbelanjaan itu. Namun mereka tak lagi dapat menemukan rekam jejak Alice hingga akhirnya jenazah Alice ditemukan di tengah padang pasir. Setelah polisi mengetahui perkembangan kasus hilangnya Alice sebelum ia ditemukan meninggal, mereka kemudian meminta keterangan kepada keluarga Alice untuk setidaknya mengetahui latar belakang Alice. Dalam pembicaraan tersebut, polisi mendapati bahwa Alice lahir pada tahun 1979 di Tiongkok. Kemudian ketika ia berusia 3 tahun, Alice dan kedua orang tuanya bermigrasi ke San Francisco, Amerika Serikat. Alice sendiri di mata keluarga dan teman-temannya merupakan gadis yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan juga ceria. Tak butuh waktu lama bagi Alice untuk berteman dekat dengan seseorang yang bahkan baru saja ia temui. Selain itu, paras Alice yang cantik juga membuat banyak laki-laki yang mendekatinya. Namun meski demikian, Alice sangat fokus pada pendidikannya hingga ia akhirnya berhasil masuk University of California, Davis. Kini setelah Alice berhasil masuk universitas, barulah ia membuka hati untuk seseorang. Kala itu Alice masih dalam semester awal perkuliahan ketika ia menjalin hubungan percintaan dengan teman sekelasnya yang bernama Tom. Hubungan percintaan yang terjalin antara Alice dengan Tom pada dasarnya begitu harmonis untuk ukuran usia mereka. Keduanya sering terlihat bersama, baik itu di kantin kampus, mengerjakan tugas bersama, ataupun belajar bersama di perpustakaan. Hingga pada suatu hari, setelah 1 bulan keduanya resmi berpacaran, Tom mengajak Alice untuk menghadiri sebuah pesta. Di pesta itulah Alice pertama kali bertemu dengan Huang. Keduanya sama-sama memiliki wajah Tionghoa. Oleh karena itu, mereka pun dengan cepat menjadi akrab dalam acara tersebut. Huang sendiri diketahui berusia 26 tahun ketika pertama bertemu dengan Alice. Ia merupakan seorang pebisnis muda yang cukup sukses untuk pria seusianya. Terlebih lagi, Huang juga memiliki keluarga yang bisa dibilang cukup sukses dalam bisnis mereka.
Setelah pertemuan itu, baik Huang maupun Alice nampaknya merasakan suatu kecocokan. Selain latar belakang keluarga mereka yang sama-sama imigran, Alice terutama melihat Huang adalah laki-laki yang dewasa, percaya diri, dan juga dapat ia andalkan. Meskipun usia mereka terpaut sekitar 7 tahunan, namun Alice melihat hal itu adalah suatu kelebihan karena Huang dirasa cukup bisa untuk mendampingi dirinya dalam mengejar cita-citanya. Ketika kini Alice seolah telah yakin akan perasaannya kepada Huang, otomatis hubungannya dengan Tom kandas begitu saja. Tom di satu sisi yang melihat wanita yang ia cintai itu kini telah berpindah ke lain hati, nyatanya hanya bisa mengikhlaskan Alice untuk bisa bersama dengan Huang dan meratapi kesedihannya seorang diri. Pada titik ini, setelah Alice resmi mengakhiri hubungan singkatnya dengan Tom itu, ia kemudian dengan percaya diri memulai hubungannya dengan Huang. Setelah beberapa bulan, Huang dan Alice resmi menjalin hubungan percintaan. Tak disangka, tiba-tiba saja Alice diketahui tengah hamil hasil dari hubungannya dengan Huang. Pada saat itu, Alice masih berusia 19 tahun. Dalam titik inilah, Alice membuat pilihan yang merubah hidupnya. Apakah ia masih mau melanjutkan kuliahnya atau ia fokus untuk menjadi seorang ibu? Setelah melalui pemikiran panjang, pada akhirnya Alice mantap memilih untuk mencurahkan seluruh energinya akan peran barunya menjadi seorang ibu. Ia kemudian dengan tegas memutuskan untuk berhenti kuliah dan memilih tinggal bersama dengan Huang. Setelah keputusannya untuk pindah ke rumah Huang itu, tak lama putra pertamanya pun lahir. Ia begitu bahagia dan kini memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi ibu yang baik bagi putranya itu. Meskipun Alice masih berusia 19 tahun ketika menjadi seorang ibu, nyatanya kehadiran putranya itu memberikan kebahagiaan tersendiri baginya yang membuat ia tidak sedikit pun menyesali keputusannya. Kemudian di saat usia putra Alice belum genap 1 tahun, ia lalu memutuskan untuk bekerja paruh waktu di sebuah universitas. Ketika ia mulai bekerja di sanalah, Alice mulai kembali memiliki keinginan untuk melanjutkan kuliahnya. Setelah memikirkannya dengan matang, akhirnya Alice memutuskan untuk kembali kuliah. Namun, ia tetap tidak mengabaikan perannya sebagai ibu. Oleh karena itu, di siang hari, Alice akan fokus merawat anaknya dan kemudian ia akan mengikuti kelas di malam harinya. Di sisi lain, Huang yang melihat Alice tidak mengabaikan perannya sebagai ibu meski tetap ingin mengejar cita-citanya, tentu saja mendukung keputusan tersebut. Karena ia pun pada titik ini juga dalam fase mengembangkan bisnisnya. Diketahui kini bisnis properti milik Huang sedang dalam kondisi terbaiknya. Ketika melihat Huang dan Alice, semua nampak sempurna. Apalagi terungkap ketika anak pertama Alice belum memasuki 1 tahun, ia diketahui kembali hamil anak keduanya. Kini jika melihat Alice dan Huang, keduanya merupakan pasangan yang serasi. Tak hanya dari tampilan luar, namun visi dan misi mereka dalam membangun keluarga sungguh nampak selaras. Namun siapa sangka di balik kesempurnaan dan keselarasan itu ada suatu kebusukan yang pada akhirnya terbongkar setelah Alice meninggal dunia. Menurut pihak kepolisian yang kala itu masih menangani kasus hilangnya Alice, mereka pada waktu itu menyambangi Huang di rumah tinggalnya bersama Alice. Namun ketika mereka sampai di sana, seorang wanita yang juga berdarah Tionghoa membukakan pintu. Dalam pengakuannya, wanita itu mengatakan bahwa ia merupakan kekasih dari Huang.
Hal ini dirasa polisi agak aneh karena pada saat itu Alice baru saja dilaporkan menghilang selama 3 hari. Bagaimana mungkin Huang dengan cepat bisa menjalin cinta dengan wanita lain? Kembali dalam pengakuannya, wanita tersebut yang selanjutnya diketahui bernama Jessica mengatakan bahwa ia juga baru saja melahirkan putrinya hasil hubungannya dengan Huang. Selanjutnya, Jessica juga menerangkan bahwa ia, Alice dan Huang memang selama ini memiliki hubungan. Namun meski demikian, Alice, dirinya dan Huang sepakat untuk tetap menjalin cinta segitiga ini selama mereka saling menghormati satu sama lain. Menurut Jessica, selama ini dirinya dengan Alice memiliki hubungan yang baik karena cinta segitiga ini disetujui oleh semua pihak tanpa paksaan. Hal senada pun turut diungkap oleh Huang. Menurutnya, meski menjalani hubungan yang dirasa tidak populer bagi kebanyakan orang, namun mereka, bahkan Alice, sama-sama sepakat untuk menjalani hubungan tersebut dengan baik dan damai. Setelah tim kepolisian yang menyelidiki kasus pembunuhan Alice mengetahui informasi tersebut dari tim kepolisian yang menangani kasus hilangnya Alice, mereka kini merasa bahwa akan percuma bila mereka kembali meminta keterangan dari Huang maupun Jessica. Oleh karena itulah, polisi kemudian meminta keterangan dari teman-teman dekat Alice yang mengerti lebih dalam mengenai hubungan cinta segitiga ini. Menurut salah seorang teman Alice, dirinya waktu itu sempat mendengarkan Alice berkeluh kesah tentang hubungan antara dirinya, Jessica, dan Huang. Karena hubungan ketiganya itu sangat tidak baik, Jessica seringkali mengiriminya pesan lewat email. Email itu selalu berisi kata-kata yang menghina dan juga ancaman dari Jessica kepada dirinya. Bahkan Alice kerap merasa gusar tiap kali Jessica mengirimkan pesan-pesan ancamannya itu. Mendapatkan informasi demikian, polisi kemudian memeriksa pesan email yang didapatkan maupun yang dikirim oleh Alice. Di sana polisi mendapati bahwa semua yang Huang dan Jessica katakan sebelumnya itu adalah kebohongan belaka. Karena di dalam pesan email ini terlihat bahwa Jessica dan Alice begitu membenci satu sama lain. Mereka selalu memperebutkan posisi mengenai siapakah yang paling dinomorsatukan oleh Huang. Apalagi Alice terakhir mengetahui dirinya hamil. Tentu saja kehamilannya itu ia pergunakan untuk mengirimkan pesan menyakitkan kepada Jessica yang dirasa Alice akan segera dicampakkan oleh Huang manakala anak keduanya itu telah lahir. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa baik Jessica maupun Alice sama-sama saling menyerang untuk membuat salah seorang lainnya merasa cemburu. Akan tetapi tidak hanya pesan antara Jessica dengan Alice yang membuka jalannya penyelidikan polisi. Namun kepada fakta bahwa sebelum Alice meninggal, ia baru saja menaikkan polis asuransi jiwanya menjadi 2 juta US dollar. Hal ini dirasa polisi bisa menjadi motivasi bagi Huang untuk membunuh Alice, mengingat ia adalah penerima manfaat ketika Alice meninggal dunia. Oleh karena itulah, polisi kemudian menghubungi Huang guna dilakukan pemeriksaan menggunakan tes poligraf. Hasil dari tes ini menyebutkan bahwa Huang gagal. Hal ini berarti bahwa Huang tidak menjawab apa yang dipertanyakan oleh polisi sebelumnya dengan jujur. Namun seperti yang diketahui, hasil dari tes poligraf ini tidak bisa disajikan di dalam persidangan. Oleh karena itulah, polisi masih harus kembali mencari alat bukti lainnya demi untuk bisa mengaitkan Huang dengan kematian Alice. Dalam titik ini, polisi kembali teringat akan koin permainan yang ditemukan di sekitar jenazah Alice.
Setelah diselidiki, diketahui bahwa huruf-huruf pada koin permainan tersebut mewakili dua organisasi supremasi kulit putih. Si pembunuh seolah-olah ingin menunjukkan bahwa pembunuhan Alice ini dilandasi atas diskriminasi rasial. Namun hal itu dengan cepat disanggah manakala melihat kondisi jenazah Alice. Dalam otopsi lanjutan, tim forensik menyebutkan bahwa Alice ditembak sebanyak 4 kali. 2 tembakan mengenai dada, 1 di pelipis, dan 1 di antara alis. Selanjutnya kini diketahui kerusakan pada wajah Alice disebabkan bukan karena pembusukan, namun karena penyiraman air keras. Dan tidak hanya itu, si pelaku juga dengan sengaja mengambil rahim Alice yang diketahui pada saat itu tengah mengandung. Jika menelisik dari kondisi jenazah Alice tersebut, si pelaku dipastikan memiliki dendam dan amarah yang begitu besar kepada Alice. Dan pengerusakan jenazah Alice itu diduga kuat untuk membuat polisi kesulitan menemukan identitas Alice. Dari sinilah polisi semakin yakin 2 orang yang dirasa memiliki masalah yang begitu mendalam dengan Alice hanyalah Huang dan Jessica. Oleh karena itulah kini polisi kembali menghubungi Huang dan Jessica untuk menunjukkan alat bukti tersebut. Namun sayangnya pada saat ini baik Huang maupun Jessica seolah hilang bak ditelan bumi. Mengetahui hal demikian, polisi pun mencoba melacak keberadaan keduanya. Dari sana polisi mengetahui bahwa Huang baru saja melakukan penerbangan menuju Kanada. Karena kini Huang sudah tidak lagi di Amerika Serikat, polisi mengalami kesulitan untuk mengejarnya. Oleh karena itulah, kini mereka kembali mengumpulkan alat bukti dengan melakukan penggeledahan di kediaman Huang. Di sana polisi mendapati bahwa Huang memiliki beberapa koleksi senjata api. Selain itu, barang-barang pribadi milik Alice juga telah dimasukkan dalam sebuah tas plastik berwarna hitam. Hal ini membuat polisi berpikir tentang begitu mudahnya Huang membuang barang-barang milik Alice seolah Alice tidak pernah ada artinya. Tak lama setelah penyelidikan Alice ini mulai mengarah pada Huang, salah satu media mendapatkan email dari sebuah kelompok yang menamakan dirinya Aryan Knights. Dalam pesan tersebut, Aryan Knights mengatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas kematian Alice, dan pembunuhan ini dilandasi atas kebencian rasial. Polisi kemudian mulai melacak server pada email tersebut dan menemukan bahwa alamat IP tempat email tersebut dikirim berada di sebuah kafe internet di Calgary, Kanada. Hal ini dirasa begitu kebetulan jika mengingat terakhir Huang diketahui melarikan diri ke Kanada. Meskipun sempat terdistraksi atas email tersebut, namun polisi kembali fokus untuk mencari alat bukti yang mereka dapatkan di dalam rumah Huang. Dari sana, polisi yang sebelumnya menyita komputer milik Huang kemudian memeriksa isi dari komputer tersebut. Dalam komputer milik Huang itulah polisi menemukan percakapan antara Huang dan Jessica. Dalam pembicaraan lewat email itu, Jessica mengutarakan kebenciannya kepada Alice. Bahkan Jessica pun sempat mengancam Huang bila mana Huang tidak meninggalkan Alice, maka dirinya lah yang akan mundur. Menanggapi ancaman Jessica itu, Huang membalas dengan mengatakan agar Jessica untuk sabar menunggu, karena mereka akan segera bersama tanpa ada gangguan dari Alice. Bahkan dalam pembicaraan itu, Huang juga menunjukkan betapa ia berharap putra pertamanya lebih baik diasuh oleh Jessica daripada Alice, karena menurut Huang, Alice tidak cukup pantas untuk mengasuh putranya itu.
Selanjutnya Huang juga mengatakan kepada Jessica bahwa jika ia punya kesempatan, ia akan membunuh Alice tanpa melibatkan Jessica. Kini meskipun polisi telah memiliki alat bukti yang sangat memberatkan Huang ini, namun nampaknya mereka tidak bisa berbuat banyak manakala Huang masih tidak menginjakkan kaki di tanah Amerika. Oleh karena itu, kini polisi fokus untuk mempersiapkan berkas tuntutan mereka dengan harapan Huang tiba-tiba saja kembali. Dalam penantian panjang ini, polisi mengetahui bahwa di tanggal 16 Februari tahun 2000, Huang dan Jessica resmi menikah di Kanada. Dan menurut informasi, keduanya kini hendak kembali ke Amerika. Hal ini tentu saja disambut baik oleh pihak kepolisian. Oleh karena itulah, ketika Huang menginjakkan kaki di Amerika, polisi langsung melakukan penangkapan. Namun ketika hendak mengajukan alat-alat bukti ke pengadilan, pihak pengadilan menolak karena merasa kurangnya alat bukti langsung yang bisa memberatkan Huang. Polisi yang tidak mau Huang kembali kabur ke luar negeri akhirnya kembali mencari cara untuk setidaknya membuat Huang berada di Amerika sampai mereka memiliki cukup alat bukti. Di saat itulah polisi kembali membedah isi dari komputer Huang. Di sana mereka mendapati adanya file eksplisit mengenai pornografi anak di bawah umur. Dari dakwaan itulah 2 tahun setelah Huang menginjakkan kaki di Amerika, tepatnya di tahun 2002, polisi kemudian menangkap Huang. Akibat dari kasus tersebut, pengadilan memberikan vonis 3 tahun penjara. Polisi yang menangani kasus Alice ini awalnya merasa sangat kecewa atas vonis itu. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak dan hanya fokus untuk mendapatkan pengakuan baik dari Huang maupun Jessica. Hingga pada akhirnya 3 tahun berlalu. Di tahun 2005, Huang dibebaskan dari penjara. Selama periode ini, orang tua Alice mendapatkan hak asuh atas putra pertama Alice dengan Huang. Pada titik ini polisi hanya bisa terus mencari hingga suatu bukti langsung akan mereka dapatkan. Pada tahun 2009, Huang kembali harus berurusan dengan polisi manakala ia lalai mendaftarkan diri sebagai pelaku kejahatan. Dalam hukum Amerika Serikat mengharuskan kepada orang-orang yang memiliki riwayat pelaku kejahatan seksual untuk mendaftar setiap tahunnya. Nampaknya Huang lalai akan hal ini. Oleh karena itu, ia kembali ditangkap. Namun sayangnya, Huang kemudian membayar jaminan sebesar $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah agar dirinya bisa dibebaskan selama beberapa waktu. Setelah Huang berhasil membayar uang jaminan tersebut, beberapa jam kemudian ia langsung memesan tiket pesawat ke Cina. Pada titik ini, para penyidik benar-benar menghadapi jalan buntu. Hingga pada akhirnya secercah harapan mulai terlihat manakala di tahun 2011 polisi yang menangani kasus pembunuhan Alice ini mendapatkan informasi jika Huang telah kembali ditangkap karena menggunakan paspor palsu demi untuk bisa kembali ke Amerika guna mengunjungi ayahnya yang kala itu sedang sakit. Mengetahui Huang telah berada di Amerika, polisi kemudian melacak keberadaan Jessica. Setelah pelacakan tersebut, polisi akhirnya kini bisa menginterogasi Jessica. Setelah 4 jam terus dipojokkan oleh tim penyidik, Jessica akhirnya mengakui semuanya. Dalam pengakuannya, Jessica menceritakan bahwa pada waktu itu di tanggal 21 November tahun 1999, Huang membujuk Jessica dan Alice untuk masuk ke dalam mobilnya. Mereka kemudian berkendara menuju gurun di Nevada.
Selama perjalanan, Jessica duduk di kursi belakang, sedangkan Alice dan Huang duduk di kursi depan. Menurut Jessica, kala itu Alice dan Huang bertengkar hebat. Setelah mereka sampai di tengah gurun, Huang meminta Jessica untuk tetap di dalam mobil. Sementara Alice dan Huang melanjutkan pertengkaran mereka di luar mobil. Tak lama setelah itu, Jessica kemudian mendengar suara tembakan dan melihat tubuh Alice ambruk. Setelah itu, Huang lalu memaksa dirinya untuk keluar dari mobil. Huang kemudian memberikan pistolnya kepada Jessica dan memintanya untuk kembali menembak Alice. Pada saat itu, Jessica menuruti permintaan Huang karena Huang mengancam akan membunuhnya jika ia tidak melakukannya. Setelah Jessica menembak Alice, ia langsung berlari ke dalam mobil. Pada saat itulah Huang kemudian merusak jenazah Alice. Setelah itu, Huang juga sengaja meletakkan koin-koin permainan dengan harapan koin-koin tersebut akan mengaburkan arah penyelidikan pihak kepolisian kelak. Dengan kesaksian yang begitu kuat dari Jessica itulah, pada tanggal 27 Mei tahun 2015, Huang akhirnya bisa diadili atas kasus pembunuhan Alice setelah 15 tahun lamanya. Dalam proses peradilan, majelis hakim memberikan hukuman penjara selama 50 tahun terhadap Huang. Sedangkan Jessica karena kesaksiannya tersebut dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.